Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Akbar. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan hasil penelitian saya yang berjudul Deteksi Bakteri Patogen pada Urin Pekerja Seks Komersial menggunakan metode PCR. Pekerja seks komersial atau PSK adalah kelompok yang melakukan aktivitas seksual sebagai bagian dari pekerjaan mereka. Fenomena ini sudah lama ada dan ditemukan di berbagai tempat serta budaya dengan bentuk yang berbeda-beda, mulai dari prostitusi jalanan, lokalisasi, hingga di bar, klub, atau melalui layanan panggilan. Infeksi menular seksual atau IMS sendiri penyakit yang ditularkan dari satu individu ke individu lain melalui aktivitas seksual. Dahulu dikenal sebagai penyakit kelamin, namun kini istilah yang lebih tepat adalah infeksi menular seksual atau penyakit menular seksual. Nah, IMS dapat disebabkan oleh bakteri, virus, jamur, maupun parasit, dan umumnya menular melalui kontak seksual tanpa perlindungan. Dalam beberapa kasus, pekerja seks komersial PSK perempuan dapat menjadi perantara penularan penyakit. Ini Penyakit ini kepada masyarakat melalui hubungan seksual dengan pelanggan. Salah satu jenis IMS yang paling sering ditemukan adalah gonore. Neisseria gonorrhoeae adalah bakteri penyebab penyakit gonore atau kencing nanah, yaitu salah satu infeksi menular seksual IMS yang paling sering terjadi di dunia. Ciri-cirinya termasuk bakteri gram negatif, berbentuk kokus ganda atau diplococcus, tidak membentuk spora, dan bersifat aerob. Gonore merupakan salah satu infeksi menular seksual atau IMS yang disebabkan oleh bakteri gram negatif Neisseria gonorrhoeae. Penyakit ini disebabkan peradangan pada lapisan mukosa terutama di saluran reproduksi. Penularan gonore terjadi melalui hubungan seksual baik vaginal, anal maupun oral serta dari ibu kepada bayi saat proses kelahiran yang disebut penularan perinatal. Gonore merupakan masalah kesehatan masyarakat yang signifikan. WHO mengelompokkan Neisseria gonorrhoeae sebagai patogen prioritas di mana WHO memperkirakan pada tahun 2020 terdapat 84,7 juta kasus baru gonore pada orang dewasa dan remaja di seluruh dunia. Di Indonesia, diperkirakan terdapat sekitar 2,7 juta kasus baru gonore pada tahun 2020 dengan prevalensi nasional sekitar 0,7%, sedangkan prevalensi menurut data Komisi Perlindungan Anak terdapat sekitar 300.000 pekerja seks komersial wanita di seluruh Indonesia. Sekitar 70.000 diantaranya anak usia di bawah 18 tahun. Manfaat penelitian sebagai referensi pengetahuan di bidang mikrobiologi tentang bakteri patogen Neisseria gonorrhoeae dan pemeriksaan menggunakan teknik PCR pada urin pekerja seks komersial PSK. Nah, bagi peneliti, ini akan dapat menambah pengetahuan tentang bakteri patogen Neisseria gonorrhoeae pada urin pekerja seks komersial. Dan untuk masyarakat diharapkan memberikan informasi tentang bahaya resiko penularan penyakit menular seks yang disebabkan oleh bakteri Neisseria gonorrhoeae. Untuk institusi dapat dijadikan sebagai referensi penelitian selanjutnya. Penelitian ini berawal dari infeksi menular seksual IMS, yaitu penyakit yang dapat ditularkan melalui hubungan seksual, transfusi darah, maupun penggunaan alat kesehatan yang dipakai berulang tanpa sterilisasi. Nah, salah satu kelompok yang berisiko tinggi terhadap IMS adalah pekerja seks komersial. Pada kelompok ini, penularan penyakit dapat disebabkan oleh berbagai mikroorganisme seperti bakteri, parasit, dan jamur. Namun, dalam penelitian ini fokus saya adalah pada bakteri khususnya Neisseria gonorrhoeae sebagai penyebab penyakit gonore. Sampel yang saya gunakan pula adalah urin dari PSK karena urin merupakan salah satu bahan biologis yang dapat mengandung DNA bakteri patogen. Untuk mendeteksi keberadaan bakteri ini digunakan teknik polymerase chain reaction yaitu PCR yang mampu mengidentifikasi DNA bakteri dengan sensitivitas tinggi. Jenis penelitian yang saya gunakan yaitu penelitian deskriptif dengan rancangan kualitatif. Desain penelitian saya yaitu observasi laboratorium, di mana kegiatan pengamatan yang dilakukan di dalam laboratorium untuk memperoleh data atau informasi berdasarkan hasil percobaan, pengujian, atau analisis terhadap suatu sampel.
Penelitian ini akan dilaksanakan di Hasanuddin University Medical Research Center (HUMRC) dan lokasi pengambilan sampel di Kecamatan Mandale, Kabupaten Pangkep. Waktu penelitian telah dilaksanakan pada bulan Mei 2025. Nah, populasi untuk penelitian ini yaitu pekerja seks komersial PSK yang ada di Kecamatan Mandale, Kabupaten Pangkajene, dan Kepulauan. Penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah urin pekerja seks komersial sebanyak 10 sampel. Nah, teknik pengambilannya yaitu digunakan propose sampling adalah metode pengambilan sampel berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan oleh peneliti. Yang digunakan adalah teknik polymerase chain reaction atau PCR. Pertama kita lakukan ekstrak DNA, di mana kita memasukkan 200 mikrolit sampel urin dan ke dalam tabung mikrosentrifus 1,5 mili, ditambahkan proteinase K, dihomogenkan dan dipipeting pada suhu 60 derajat Celcius selama 5 menit. Ditambahkan 200 mikrolit GSB buffer dan di vortex selanjutnya inkubasi kembali 2 menit dan ditambahkan etanol absolut 200 mikrolit dengan konsentrasi 96% dan vortex selama 10 detik. Nah, setelah itu campuran dimasukkan ke dalam spin kolom sentrifus 14.000 rpm selama 1 menit, dibuang conduction tube yang ada di bawah spin kolom dan diganti dengan baru. Ditambahkan 400 mikrolit buffer W1 dan disentrifus selama 30 detik 14.000 rpm. Ditambahkan 600 mikrolit was buffer sentrifus selama 30 detik dan didiamkan kembali conduction tube dan diganti dengan mikrosentrifus 1,5 mili. Ditambahkan 100 mikrolit Elysian buffer, diamkan selama 3 menit, sentrifus 14.000 rpm 30 detik, dan ekstraksi siap digunakan. Lanjut ke tahap kedua yaitu PCR mix, dilakukan pada luminary airflow. Pada sampel masing-masing dimasukkan enzim PCR 125 mikrolit, ditambahkan primer forward dan reserve 5 mikrolit, ditambahkan NFW 65 mikrolit, selanjutnya di vortex 5 detik. Setelah itu di setting mesin PCR pada denaturasi 94 sampai dengan 95 derajat Celcius, annulingnya 56 sampai 70 derajat Celcius, dan extensionnya 72 sampai dengan 12 derajat Celcius. Lanjut di tahap terakhir yaitu elektroforesis gel, di mana dibuat agrose dalam botol Scotch Duren, ditambahkan TBE 0,5 100 mikrolit, dipanaskan di dalam microwave sampai bubuk larut. Nah, didiamkan hingga panasnya dapat diraba oleh tangan dan ditambahkan etedium bromide 5 mikrolit, dituangkan pada cetakan yang telah disiapkan, didiamkan sampel gel memadat. Sisir dilepaskan dan terbentuklah well, dipindahkan hasil cetakan ke chamber elektroforesis yang berisi TBE 0,5 pada well secara berurutan, dimasukkan DNA leader K+ sampai sampel yang telah di PCR polling dan K-, elektroforesis dijalankan ke aliran minus ke plus, ditunggu 1 jam dan dilihat gold dot di bawah sinar UV. Penelitian di sini ada 3 yaitu confidentiality atau kerahasiaan, penjelasan dan persetujuan penelitian dan prosedur yang sesuai SOP, di mana informasi yang diperoleh dari responden akan dijamin kerahasiaannya, diminta persetujuannya dan dijelaskan bagaimana sampelnya akan diambil, dan juga peneliti harus menerapkan SOP sesuai standar yang telah ditetapkan. Lokasi penelitian, permohonan izin ada pada pihak yang bersangkutan atau objek penelitian, pengisian kuesioner, pekerja seks komersial di Kecamatan Mandale Kabupaten merupakan populasi subjek inti dari penelitian saya, pengambilan urin, di mana kita memberitahukan kepada subjek bagaimana cara pengambilan urinnya, pemeriksaan laboratorium, hasil dan pembahasan, serta kesimpulan. Ini merupakan alur penelitiannya. Kontrol positif di sini menunjukkan pita yang berarti prosedur bekerja dengan baik. Kontrol negatifnya tidak menunjukkan pita yang berarti tidak ada kontaminasi. Sampel pada lajur 2, 3, 4, 5, dan 10 menunjukkan pita berarti menandakan DNA positif bakteri Neisseria gonorrhoeae, sedangkan 1, 6, 7, 8, dan 9 itu tidak terdapat pita dan menunjukkan hasil negatif.
Hasil penelitian ini mendukung tujuan awal yaitu untuk mengetahui apakah terdapat bakteri patogen Neisseria gonorrhoeae pada urin pekerja seks komersial di wilayah tersebut. Dengan adanya 50% sampel yang terkonfirmasi positif, maka dapat disimpulkan bahwa bakteri patogen memang ditemukan di urin pekerja seks komersial PSK ini. Nah, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa sebanyak 50% sampel pekerja seks komersial terdeteksi positif Neisseria gonorrhoeae dengan menggunakan metode PCR. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Latu Romo yang membandingkan deteksi bakteri Neisseria gonorrhoeae menggunakan metode konvensional dan PCR di Puskesmas Perumnas Kota Kendari. Pada penelitian tersebut terdiri dari 6 sampel urin PSK yang diuji, terdapat 3 sampel 50% yang positif terhadap Neisseria gonorrhoeae. Penelitian ini menunjukkan bahwa dari 10 sampel yang diteliti, terdapat 5 sampel positif dan 5 sampel negatif. Sampel urin pekerja seks komersial di Kecamatan Mandale terdeteksi positif mengandung Neisseria gonorrhoeae. Temuan ini mengindikasikan adanya prevalensi infeksi gonorrhea yang cukup tinggi pada kelompok tersebut dan pentingnya upaya pencegahan serta penanganan yang lebih intensif. Diperlukan pemeriksaan rutin dan edukasi kesehatan seksual bagi pekerja seks komersial di Kecamatan Mandale untuk mencegah penyebaran infeksi Neisseria gonorrhoeae. Peningkatan akses terhadap layanan kesehatan dan penelitian lanjutan dengan sampel lebih besar juga penting untuk mendukung pengendalian penyakit ini secara baik. Terima kasih, itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Allahumma musta'an wa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.